Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diana. Sebelumnya setelah kita membicarakan tentang variabel, kemudian skala, ya. Nah, hari ini akan kita bicarakan tentang bagaimana menulis definisi operasional dan pengukuran variabel, ya. Karena memang untuk bidang pemasaran yang akan kita melakukan penelitian, ya, itu variabel banyak sekali, yang variabel kuali yang harus dikuantitatifkan, ya kan. Nah, jadi Anda harus sudah tahu skalanya apa, kemudian variabelnya itu apa. Nah, ya, jadi apa yang dimaksud dengan definisi operasional, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan definisi operasional adalah petunjuk, ya. Jadi definisi operasional itu adalah petunjuk bagaimana cara mengukur variabel. Itu, ya. Jadi variabel yang Anda pilih itu dioperasionalkan. Bagaimana, ya? Skalanya apa? Kemudian nanti menggunakan pengukuran datanya apa sih, gitu kan. Nah, jadi di sini pengoperasian variabel ini didasarkan atas apa? Bersumber pada teori, kemudian hasil penelitian terdahulu, maupun pengalaman empiris. Ya. Ini contoh pertama, contoh, ya, dicontohkan. Untuk misalnya Anda mempunyai variabel tingkat kecerdasan, gitu, ya. Nah, tingkat kecerdasan, definisi operasionalnya itu adalah tingkat kecerdasan seseorang ditunjukkan oleh skor yang diperoleh dari tes kecerdasan, ya, berupa data interval. Nah, jadi ngumpulin data untuk melihat hasil tes kecerdasan seseorang dari mana? Nah, dari tes, ya, gitu. Jadi mengukur tentang pengetahuan atau kemampuan itu biasanya dengan tes. Misalnya mau mengetahui tingkat kemampuan berbahasa Inggris, nah, itu menggunakan misalnya tes TOEFL, ya kan, tes. Nah, itu jadi itu nanti akan diperoleh skor, nah, dari tes-tes yang dilakukan, seperti itu, ya. Jadi di sini memang seperti sebelumnya sudah diuraikan juga, ya, waktu kita berbicara tentang teori, bahwa memang langkah pertama yang paling penting dalam variabel penelitian adalah bagaimana menentukan indikatornya yang tepat, itu, ya, itu. Nah, ini harus dilakukan apa? Cari definisi, ya, cari definisi dari variabel tersebut, ya. Kemudian, nah, buat satu konstruk. Jadi memang yang sebelumnya sudah kita bicarakan, ya. Buat satu konstruk. Apa sih konstruk? Itu kan sintesa. Itu udah dibahas minggu lalu, gitu, ya. Atau kesimpulan dari definisi itu apa, gitu. Nah, kemudian baru cari indikasinya. Indikatornya apa sih? Ciri khas atau ciri, ya, bukan ciri khas. Jadi ciri dari si variabel itu. Nah, karena apa? Karena variabel yang tadi saya bilang, Anda itu menggunakan variabel kuali yang harus dikuantitatifkan, itu, ya. Nah, di sini akan dicontohkan membuat konstruk, ya. Di sini akan ada satu loyalitas, ya. Jadi variabel saya ambil loyalitas konsumen, itu, ya. Di sini ada dua teori, itu juga saya ambil cuma dua aja, ya, gitu. Yang pertama ada dari ini Leon Schiffman, ya, dan Leslie Lajar Canuck. Nah, menurut mereka loyalitas merek adalah loyalitas terhadap suatu merek adalah pilihan dan atau pembelian merek produk tertentu yang dilakukan secara tetap. Nah, itu satu, itu teori, ya, teori. Ada satu, ya, tadi saya ambil dua, kan. Menurut Bowen, ya, loyalitas merek adalah tingkatan positif terhadap suatu merek, komitmen terhadap merek tersebut, dan berniat untuk melanjutkan pembelian
pada masa yang akan datang. Nah, itu. Jadi itu dua teori ya. Kita buat konstruknya apa? Nah, ya. Jadi konstruk loyalitas merek adalah pembelian terhadap produk tertentu secara tetap dan berulang di masa yang akan datang dan komitmen terhadap merek tersebut. Gitu. Ya. Ya, dari situ kan dibuat definisi operasionalnya. Ya, gitu. Jadi ini skor yang diperoleh dari jawaban responden tentang loyalitas merek yang dilihat dari indikator ya, komitmen dan pembelian secara berulang dan tetap terhadap produk tersebut dengan skala interval ya, merupakan variabel dependent. Itu. Ya, itu ya. Jadi sebetulnya yang namanya definisi operasional itu apa? Nah, Anda awali dengan kata-kata skor, karena akan nanti diperoleh skornya ya. Diperoleh skor dari mana? Mungkin dari, kalau Anda mengambil data dengan kuesioner, ya dari kuesioner itu skornya tuh, setiap responden tuh ada berapa gitu kan, dari beberapa variabel yang ada gitu. Kan pengumpulan data sudah kan ya, tentang pengambil data menggunakan tes, menggunakan wawancara, menggunakan kuesioner, dan seterusnya gitu ya. Ya itu Anda lihat itu. Anda ngambil data dengan kuesioner. Oh, berarti dengan kuesioner ya. Gitu. Jadi skor yang peroleh dari misalnya apa, kalau kuesioner kan jawaban, ya kan? Si responden menjawab, ini jawaban gitu, ya. Nah, ada apa lagi? Indikatornya apa? Disebutkan di situ. Ya. Gitu, dengan indikator apa, kemudian skala. Nah, skala yang digunakan ya, karena skala ini ada ukuran kan ya, itu juga sudah kita pelajari kan ya, apakah skala interval ya, mungkin ordinal ya gitu. Nah, itu disebutkan di situ di dalamnya. Nah, kemudian si variabel tersebut merupakan variabel apa gitu ya, variabel independen kah, variabel dependent. Nah, itu harus disebutkan gitu ya. Jadi intinya seperti itu sebetulnya ya. Jadi pembuatan definisi operasional itu harus menggunakan yang tadi ya, atau isinya, keywordnya itu harus ada tadi ya, kata-kata skor diawali itu, karena memang nanti akan dapat skor gitu kan. Jadi variabel ini nanti akan dapat skor dengan cara apa sih gitu kan, ukurannya ini loh yang tadi kan, misalnya ya komitmen ya, pembelian berulang gitu ya. Nah, itu terus skala digunakan apa? Oh, ini skala interval. Nah, itu disebutkan di situ ya. Gitu. Lalu ini variabel apa ya? Variabel independen atau dependen disebutkan juga ya. Itu. Jadi intinya seperti itu ya, pembuatan definisi operasional dan pengukuran variabel ya. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.